Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel ini. Terima kasih kepada para penonton yang sudah berkenan menonton, kemudian juga like serta subscribe YouTube channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengonlinekan e-rapot dengan RDP ya. Karena berbagai alasan, terkadang e-rapot kita itu dituntut untuk online. Nah, ini merupakan salah satu cara mengonlinekan e-rapot, yaitu dengan menggunakan RDP, Remote Desktop Protocol ya. Ada beberapa kelebihan menggunakan RDP ini, diantaranya yaitu yang pertama, alamatnya tidak berubah-ubah ya. Kemudian yang kedua, komputer lokal ya atau komputer server tidak harus hidup ya. Jadi komputer server itu mati. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu online 24 jam. Nah, bagaimana contohnya seperti ini ya. Nah, jadi alamatnya bisa di sematkan di website sekolah ataupun di link yang sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini ada menu e-rapor, kita klik. Nah, maka otomatis nyambung dengan raport sekolah yang sudah disimpan di RDP ya. Misalkan kita masukkan. Nah, ini maka kita sudah bisa mengakses raport secara online ya. Ini online. Nah, kita keluar dulu bagaimana caranya supaya bisa full online 24 jam seperti ini. Untuk langkah-langkahnya yang pertama itu yaitu membeli RDP ya. Nah, jadi RDP ini dibeli untuk harganya disesuaikan dengan kapasitas yang kita beli dan lamanya kita berlangganan atau membeli. Kalau saya kemarin membeli itu yang Windows-nya Windows 10, kemudian juga memorinya 64 ya, 4 GB. Nah, harganya itu hanya 78.000. Nah, jadi sekali lagi saya kemarin membeli RDP yang hanya 78.000 untuk 1 bulan. Nah, itu kapasitasnya Windows 10, kemudian juga memorinya 4 GB ya. Nah, membelinya itu di shop online ya, misalkan di Shopee. Kemudian juga prosesnya cepat ya, hanya menunggu beberapa menit kita langsung mendapatkan alamat IP address ya, kemudian juga user dan password ya. Nah, jadi ketika kita membeli RDP itu kita mendapatkan alamat IP address, username dan password ya. Nah, setelah kita mendapatkan balasan dari shop online itu ya, berupa chat yang di dalamnya memuat IP address, username dan password, kita masuk ke RDP-nya ya. Nah, ini Remote Desktop Connection ya. RDP-nya protokol sebetulnya. Kita klik. Kemudian masukkan IP address yang diberikan oleh penyedia jasa ya, kemudian klik connect. Nah, untuk pertama kali itu harus memasukkan password ya. Jadi silakan masukkan password yang diberikan oleh penyedia jasa.
Nah, ini adalah bentuk dari RDP ya. Nah, ini adalah komputer yang kita sudah sewa ya, yang sudah kita sewa. Nah, jadi ini bisa diperbesar ya. Kemudian kita perkecil. Nah, jadi yang belakang ini ya, yang ini adalah komputer lokal, kemudian yang ini adalah komputer yang sudah kita sewa ya secara online. Kemudian kita remote ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Hampir sama ya, sama seperti komputer yang kita miliki ya. Nah, ini kita lihat kapasitasnya. Nah, di sini nah ini ya. Nah, ini memorinya, media penyimpanannya ya hampir 100 GB ya. Kemudian ini Windows-nya Windows 10 ya. Kemudian memorinya 4 GB ya, lumayan cepat ya. Nah, ini. Nah, langkah selanjutnya kita ke lokal dulu ya, ke komputer lokal dulu. Langkah selanjutnya yaitu silakan install Eraport ya. Download, kemudian juga install Eraport-nya. Nah, untuk bagi Bapak Ibu yang belum menginstalnya, nah bisa dilihat di video yang ada di deskripsi ya. Nah, jadi langkah kedua yaitu install aplikasi Eraport di komputer lokal ya. Artinya komputer atau laptop yang ada dapodiknya supaya mudah ya. Nah, ini sudah terinstall ya. Nah, ini sudah terinstall aplikasi Eraport. Nah, kemudian setelah terinstall, silakan Bapak Ibu backup ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu backup aplikasi Eraport ya. Caranya yaitu masuk ke Eraport sebagai admin ya. Sebagai admin. Kemudian pilih menu backup dan restore data, kemudian klik backup data Eraport. Nah, ini karena sebelumnya sudah terbackup ya. Nah, jadi backupannya bisa dilihat di folder C ya. Kemudian ada Eraport SMP. Oh, ini ya. Ada backup and restore Eraport ya. Nah, ini di folder backup. Nah, langkah selanjutnya setelah di backup yaitu upload data. Backup Eraport ke Google Drive ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu mengupload data backupannya ke Google Drive ya. Nah, caranya tinggal klik
Google Drive ya. Kemudian tinggal klik kanan, kemudian upload file ya. Kemudian nanti tinggal dipilih kemudian tinggal pilih C ya. Kemudian backup dan restore, kemudian backup. Nah, silakan dicari backupan yang terakhir ya. Nah, ini yang ini. Klik kemudian open. Nah, maka nanti file backupan akan terupload ke Google Drive. Nah, setelah itu, setelah backupannya kita simpan di Google Drive, kita masuk ke RDP ya. Nah, ini RDP. Nah, di RDP yang pertama sama ya. Kita install aplikasi ya. Install aplikasi Eraport. Kemudian setelah install aplikasi Eraport, kita download backupan yang sebelumnya sudah kita simpan di Google Drive ya. Nah, yang ini. Nah, ini adalah backupan Eraport-nya, tinggal diklik kanan, kemudian kita klik download ya. Nah, setelah terdownload, kita buka aplikasi Eraport yang ada di RDP ya. Sama alamatnya localhost .2 2022. Nah, ini agak loading ya karena internetnya lumayan agak susah sinyal ya. Nah, nanti setelah terbuka aplikasi Eraport-nya, kita restore ya aplikasi Eraport yang ada di RDP. Nah, jadi data di RDP dan data di lokal ya itu sama. Nah, ini masih loading ya. Nah, setelah terbackup ya, setelah di backup, maka alamat Eraport yang ada di RDP itu, nah ini ya. Nah, ini sudah bisa diakses. Nah, kita logout ya. Nah, setelah aplikasi Eraport terbuka, ya kita login sebagai admin. Masukkan user dan password ya. Nah, setelah masuk,
Langkah selanjutnya yaitu restore ya. Nah, kita restore caranya masuk ke menu backup and restore, kemudian klik menu restore data Eraport, kemudian kita pilih file ya. Silakan pilih file backupan yang sebelumnya kita sudah download dari Google Drive. Kita klik, kemudian pilih open. Nah, maka nanti otomatis Eraport yang ada di RDP itu sudah sama atau sesuai dengan data Eraport yang ada di lokal. Nah, setelah datanya sama, maka kita bisa men-share-nya kepada Bapak Ibu guru supaya mengisi nilai ya. Begitupun juga nanti orang tua siswa atau siswa bisa mengakses rapor ini secara online. Mungkin ada para siswa yang orang tuanya di luar daerah, misalkan luar kabupaten, maka dengan online ini, full online 24 jam, orang tua atau wali bisa mengakses raportnya dari mana saja ya, dari rumahnya masing-masing. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya yaitu dengan IP address dari RDP-nya ya, kemudian titik 2 port dari Eraport, yaitu portnya yaitu 2022 ya. Nah, jadi sekali lagi untuk link Eraport yang ada di RDP ya, yaitu IP address RDP titik 2 port dari Eraport yaitu 2022. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini adalah IP address yang kita dapatkan dari RDP ya, dari penyedia jasa RDP, kemudian titik 2, kemudian 2022. Nah, IP address ini tidak akan berubah ya. Nah, nanti ketika sudah habis masa langganannya ya, kita backup lagi, kemudian kita restore di Eraport yang lokal ya. Nah, bagaimana supaya alamat ini mudah ya kita ingat? Nah, diantaranya yaitu bisa kita menyematkannya di penyedia jasa link ataupun bisa ditempel di website sekolah. Nah, misalkan ini ditempel di link TREE ya, seperti ini. Nah, maka nanti Bapak Ibu guru simpel ya, tinggal klik saja menu Eraport, maka otomatis bisa mengisi ya. Nah, misalkan ini login sebagai salah satu Bapak Ibu guru ya. Nah, maka nanti setelah login, Bapak Ibu guru bisa langsung mengerjakan Eraport ini dari mana saja dan kapan saja ya, karena full online 24 jam. Untuk guru di kurikulum 2013 versi terbaru ini, Bapak Ibu guru cukup melihat ya atau mengedit KD ya atau kompetensi dasar. Nah, setelah itu setelah KD-nya dilihat, kemudian masuk ke data capaian akhir fase ya. Nah, ini adalah data capaian akhir fase. Kemudian input nilai. Nah, ini yang penting ya.
yaitu memasukkan dulu tujuan pembelajaran, kemudian juga input nilai, dan proses deskripsi. Nah, itulah bagaimana caranya mengonlinekan e-raport dengan RDP. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.